Kita awali iNews sore dari informasi 7 perwira polisi menjadi tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Salah satunya Ferdy Sambo yang membuatnya menjadi tersangka di 2 perkara. Direktorat Cyber Barreskrim Polri menetapkan 7 tersangka kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ferdy Sambo menjadi yang paling terakhir ditetapkan menjadi tersangka menyusul 6 perwira sebelumnya. Para tersangka obstruction of justice berperan merusak barang bukti elektronik dan juga menambah barang bukti di TKP untuk menghambat proses penyidikan. Bergiliran para tersangka menjalani sidang kode etik sejak kemarin. Tentunya dari Biro Watprov ini bekerja secara maraton juga, tidak mengenal lelah, akan juga menggelar sidang-sidang bagi terduga pelanggar obstruction of justice yang lainnya. Ya, rekan-rekan sudah ketahui mulai dari Brigjen HN dan terus akan kita gelar semuanya sampai dengan tuntas. Selesai nanti yang terkait dengan masalah obstruction of justice, baru sisanya dari 35 orangnya kalau bisa dikurangi 7 kan berarti masih 28 orang. Sedangkan berkas perkara sedang diselesaikan dan rencananya pekan depan akan dilimpahkan ke kejaksaan. Polri tengah menggelar rangkaian sidang kode etik untuk 7 tersangka obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dalam sidang yang digelar kemarin, Polri resmi mengeluarkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat untuk Kompol Cak Putranto, mantan anak buah Ferdy Sambo. Sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Kompol Cuk Putranto. Perwira polisi itu terbukti menghalangi penyidikan atau melakukan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Selain sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, Kompol Cuk Putranto juga diberikan sanksi etik, yakni perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan tercela, serta sanksi penahanan berupa penempatan khusus atau patsus di Biro Provos Polri selama 24 hari ke depan. Atas putusan tersebut, Kompol Cuk Putranto kemudian mengajukan banding dan Polri akan segera menggelar sidang lanjutan. Memutuskan ya secara kolektif kolegial ya pelanggaran terkait menyangkut masalah pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 ya tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 10 ayat 1 huruf F, pasal 10 ayat 2 huruf H Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri. Polri hari ini juga menggelar sidang kode etik terhadap 1 tersangka lain kasus obstruction of justice, yakni Kompol Baikuni Wibowo. Sementara itu, pada pekan depan, Polri akan melanjutkan sidang kode etik terhadap 4 tersangka obstruction of justice lainnya, diantaranya yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nur Patria, AKBP Arif Rahman Hakim, serta AKP Irfan Widianto. Dari Jakarta, Nadia Valery, Auliansyah Ramadan, dan Pandu Priyo Aji iNews melaporkan.